Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung tentang tanaman serai wangi. Sekarang saya sudah ada di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang ada di Bogor. Di sini saya akan mencari tahu dan berbagi semua informasi tentang tanaman serai wangi. Pada penasaran kan bagaimana pendapat pakar tentang tanaman serai wangi? Berikut liputannya. Balitro atau Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang memiliki tugas untuk mengembangkan tanaman serai wangi ini. Pada saat ini telah mengembangkan benih-benih unggul yang bisa diadopsi oleh para petani. Serai wangi bisa dipanen dengan satu pengelolaan tertentu setiap minggu ataupun setiap bulan, sehingga bisa memberikan pendapatan yang terus-menerus pada petani. Kalian tahu tidak, minyak telon, lotion anti nyamuk, sabun, bahkan parfum sekalipun itu semua terbuat dari bahan baku tanaman serai wangi. Nah, bagaimana budidayanya? Berikut liputannya. Tanaman serai wangi merupakan salah satu tanaman yang mudah tumbuh. Dari tanah yang gembur sampai tanah marginal, bahkan lahan bekas tambang sekalipun. Oleh karena itu, area yang akan ditanam harus diolah terlebih dahulu supaya bersih dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang ada. Tanah lapisan atas diolah dengan cara dibajak agar lebih efisien. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki fisik dan struktur tanah. Setelah tanah diolah, dibuat lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan cara ditunggal, dan jaraknya disesuaikan dengan keperluan serta tingkat kemiringan lahan. Untuk keperluan pembibitan, lubang tanam dibuat dengan jarak tanam rapat, yaitu 1 kali 0,50 meter. Hal ini disebabkan karena kebutuhan bahan pada jarak tanam rapat lebih banyak. Serpihan atau anakan harus mempunyai akar yang sehat. Agar anakan tidak rusak atau putus akarnya, pengambilannya dilakukan dengan cara membongkar rumpun dengan menggunakan garpu. Bahan tanaman berbentuk serpihan atau anakan dipisahkan dari rumpun, diambil dari pohon induk terpilih atau bibit unggul. Daunnya dipangkas setinggi 20 cm dari permukaan tanah untuk mengurangi penguapan selama proses pemisahan. Cara penanaman di areal pembibitan pada prinsipnya sama dengan penanaman di areal produksi. Penggunaan jarak tanam disesuaikan dengan kemiringan lahan seperti tersebut pada penjelasan sebelumnya. Setiap lubang sebaiknya ditanam dengan 2-3 serpihan anakan. Waktu penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, karena kebutuhan air pada awal pertumbuhan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penanaman. Itu tadi merupakan proses pertama dalam budidaya serai wangi. Selanjutnya kita akan melihat proses pemeliharaan dan pola tanam. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Tanaman serai wangi termasuk salah satu tanaman yang tidak membutuhkan perhatian banyak dalam proses pemeliharaannya. Kendala yang biasa dihadapi pada awal pertumbuhan adalah tanaman mati karena tumbuhnya gulma pada proses pertumbuhan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, tindakan pemeliharaan yang intensif pada awal penanaman sangat diperlukan. Antara lain, penyiangan, penyulaman, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit. Oleh karena itu, guna menghindari persaingan dalam penyerapan unsur hara, maka gulma yang tumbuh di sekitar pertanaman perlu dibersihkan. Upaya ini merupakan usaha untuk memberantas atau mengendalikan hama penyakit. Serai wangi dapat dibudidayakan secara tumpang sari dengan tanaman lain, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penanaman secara tumpang sari salah satunya adalah mengoptimalkan penggunaan lahan sebagai upaya peningkatan usaha tani. Ada 2 macam pilihan penanaman serai wangi dengan sistem pola tanam yang dapat diterapkan, yaitu tanaman serai wangi sebagai tanaman pokok dengan tanaman semusim sebagai tanaman sela, dan tanaman serai wangi sebagai tanaman sela di antara ruang atau tegakan pohon hutan dan perkebunan.
Bagaimana? Sudah perhatikan? Itu tadi merupakan proses pengolahan lahan sampai pola tanam. Nah, sekarang kita bakal melihat proses panen daripada budidaya tanaman serai wangi itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Tanaman serai wangi mulai dipanen pada umur 6 bulan. Setelah ditanam dengan cara memangkas atau memotong daun dari rumpun tanaman. Pemangkasan dilakukan dengan cara memotong atau memangkas daun yang setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan yang terlalu rendah menyebabkan pertumbuhan berikutnya memerlukan waktu lebih lama. Di samping itu, tanaman lebih mudah mati dan kekeringan, terutama pada saat kemarau panjang. Panen berikutnya dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali, tergantung dari kondisi tanaman, curah hujan, dan kesuburan tanah. Masih banyak proses yang jauh lebih penting dari proses budidaya, yaitu proses penyulingan. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan dalam proses penyulingan itu? Berikut liputannya. Tabung besar atau ketel yang berada di atas tungku ini merupakan alat utama penyulingan. Disinilah serai wangi dikukus dan diambil minyaknya. Alat penyulingan sederhana bagian utama terdiri dari ketel pemasak, alat pendingin, dan pemisah minyak. Ketel pemasak terbuat dari plat besi yang pada sepertiga ketinggian dari dasar ketel terdapat saringan. Ketel diisi air sampai permukaannya mencapai 10-15 cm di bawah saringan. Sebelum disuling, daun serai wangi hasil pemangkasan sebaiknya dikeringkan di bawah panas matahari selama 4-5 jam pada cuaca penuh. Kalau musim penghujan, daun dapat ditebar di tempat teduh dan dikeringkan selama 2 hari. Usahakan daun yang sudah dipanen tidak lebih dari 2 hari disimpan, karena akan menurunkan volume dan kadar minyak. Penyulingan dapat dilakukan dengan cara dikukus atau langsung dengan air uap. Lama penyulingan 4-5 jam. Sebagai bahan bakar, digunakan kayu bakar atau ampas daun serai wangi yang sudah dikeringkan sebelumnya. Partikel-partikel minyak pada bahan baku terbawa bersama uap dan dialirkan ke alat pendingin yang sering kita sebut kondensor. Uap yang mengembun atau terkondensasi dalam alat pendingin selanjutnya ditampung pada alat pemisah minyak dari botol atau gelas yang berkapasitas 10-20 liter. Penyulingan dapat dihentikan apabila minyak sudah tidak keluar lagi. Sebaiknya, minyak yang sudah dihasilkan dipisah-pisahkan berdasarkan interval waktu dan lamanya penyulingan agar memenuhi standar ekspor. Kalian sudah semakin mengerti kan tentang budidaya dan penyulingan tanaman serai wangi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa manfaat tanaman serai wangi itu banyak sekali. Kita akan melihat potensi limbah serai wangi sebagai pakan ternak. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Limbah tanaman pangan dan perkebunan merupakan potensi yang besar dalam menyediakan pakan hijau bagi ruminansia seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau. Beberapa limbah perkebunan yang telah digunakan sebagai pakan ternak antara lain limbah kelapa sawit, kakao, tebu, dan ubi kayu. Limbah serai wangi merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan sebagai pengganti pakan hijau untuk ternak, karena kandungan minyak atsirinya telah dihilangkan melalui proses penyulingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa limbah serai wangi mempunyai mutu yang baik dibandingkan dengan jerami. Limbah serai wangi mempunyai kandungan protein 7% dan lebih baik dari limbah jerami yang hanya 3,93%.
yaitu model inovasi litbang yang dikembangkan atau yang ada di Manoko itu bioindustri, yaitu integritas antara Serewangi dan peternakan sapi perah. Harapan kami mudah-mudahan di masyarakat Indonesia dapat dikembangkan model inovasi litbang, yaitu integritas sapi dan serainya. Kami sudah mengembangkan di daerah Jawa Barat itu, yaitu di daerah Purwakarta, Tasik, kemudian juga di Bandung Barat. Menurut sejarah, Jawa Barat merupakan salah satu penghasil minyak Serewangi. Mudah-mudahan dengan model ini bisa dikembangkan ke masyarakat yang lainnya. Unit pengelola benih sumber tanaman rempah dan obat yang salah satunya adalah Serewangi. Kebun induk kami ada di Manoko, di Sukabumi dan Cibinong. Jadi kami menggunakan 3 varietas Serewangi yang sudah kami lepas, yaitu Citrona 1 Agribun, Citrona 2 Agribun, dan Serewangi 1. Penggunaan varietas unggul ini sangat penting di dalam pengembangan Serewangi, di mana mutu minyaknya diharapkan memenuhi standar, tidak seperti yang varietas lokal. Sekian dulu liputan tentang budidaya tanaman Serewangi. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.